warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Ana Yulia Rahmat dengan NIM 2011223 dari kelas Hukum Tata Negara 4A untuk memenuhi tugas mata kuliah ICT yang memiliki tema pendidikan. Saya akan mengambil judul Relevankah sebuah teknologi dan sistem informasi pendidikan di masa pandemi. Stay tune ya. Hampir sejak 2 tahun lalu, pandemi COVID-19 memutarbalikkan segala keadaan dari segi faktor manapun, baik itu dari segi ekonomi, sosial dan budaya, dan salah satunya juga pendidikan. Hal ini juga yang memberikan dampak besar bagi pendidikan di Indonesia. Pendidikan menjadi salah satu sektor yang terdampak sangat besar. Teknologi pendidikan di Indonesia juga membawa perubahan yang besar bagi pendidikan di Indonesia. Salah satunya adalah banyak sekali kemudahan untuk mengakses aplikasi belajar online dari berbagai platform yang ada di beberapa Play Store atau App Store yang bisa diakses secara langsung baik dari mahasiswa maupun tenaga pendidiknya. Menurut saya, hal ini juga memudahkan baik mahasiswa maupun tenaga pengajar untuk menggali informasi lebih di saat keterbatasan yang ada di masa pandemi ini. Hal ini menurut saya memudahkan sekali baik mahasiswa maupun tenaga pengajar. Terlebih lagi, ada banyak sekali platform-platform yang disediakan agar mahasiswa dan tenaga pengajar bisa tatap muka walaupun hanya sekedar di dalam daring atau online. Misalnya ada seperti Zoom, Gmeet, dan lain-lainnya. Ada juga banyak sekali aplikasi-aplikasi kelas yang bisa memudahkan atau mengakses setiap tugas atau sistem-sistem untuk menginformasikan kepada mahasiswa. Jadi, dari semua sarana dan prasarana yang telah tersedia untuk menopang sebuah sistem pendidikan, tentu perlu adanya inovasi dan gebrakan baru, baik dari bidang kurikulum, tenaga pengajar, mahasiswa, maupun teknologi dan sistem informasi. Jadi, menurut saya juga, masa pandemi ini tidak menyulitkan atau tidak justru membatasi kita, meskipun semua pertemuan itu dilakukan dan dilaksanakan secara terbatas atau tidak bertemu secara langsung. Menurut saya, kreativitas tentu tidak boleh terbatas. Harus ada gebrakan dan inovasi baru untuk seluruh lapisan pendidikan yang ada di Indonesia. Indonesia juga tentu sudah sangat mengalami keterbatasan dan ketertinggalan yang sangat jauh dari negara-negara pendahulunya. Namun, tetap saja, baik ada positif, tentu ada hal negatif yang bisa kita rasakan atau yang bisa nampak secara langsung. Salah satu dampak negatif yang bisa kita rasakan atau pasti kali akan timbul ialah adanya kebablasan kita dalam menggunakan teknologi dan akhirnya para siswa akan lalai dengan tugas-tugas yang sudah diberikan. Itu sangat mutlak dan nyata terjadi di lingkungan sekitar kita. Lain hal faktor yang bisa menyebabkan kualitas para siswa menurun dalam pelajaran daring ini ialah kurangnya keterlibatan guru dalam berperan langsung mengajar para siswa, karena biasanya para murid di kelas bertemu langsung oleh guru-guru yang mengajar. Interaksi-interaksi yang secara tidak langsung terjadi akan membentuk karakter mahasiswa dan mahasiswi sebagai bentuk yang lebih baik. Karena sebetulnya konsep guru atau tenaga pendidik ialah untuk digugu dan ditiru. Banyak sekali hal-hal positif yang bisa kita tiru dan bisa kita teladani untuk para mahasiswa dan mahasiswi terjun langsung ke masyarakat daripada hanya bertemu secara daring atau mungkin secara online saja. Relevan atau tidaknya sebuah sistem informasi dan teknologi di pendidikan Indonesia itu tentu yang menjadi sebuah faktor utama ialah diri kita sendiri atau individu masing-masing. Jika individu kita tidak bisa memanfaatkan fasilitas, teknologi, ataupun peluang-peluang yang ada, maka kita tentu tidak akan bisa berubah dan eksplor menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Tanggung jawab masa depan bukan hanya di pundak saya, tapi di pundak kamu dan kita semua. Mungkin pemaparan dari saya cukup, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan mungkin kita bisa bertemu di lain kesempatan dan di lain materi selanjutnya. Semoga materi atau pemaparan yang saya paparkan kali ini cukup memberikan wawasan atau sedikit banyaknya motivasi untuk kita semua bergerak di masa yang terbatas seperti ini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.